Pernah kebayang nggak gimana rasanya tinggal di tempat yang sumber dayanya melimpah ruah, tapi untuk sejahtera aja kok susah banget? Nah inilah paradoks yang terjadi di Sedati, sebuah daerah pesisir di Sidoarjo. Cerita kali ini adalah tentang potensi laut yang luar biasa besar, tapi di sisi lain ada tantangan besar yang membuat para nelayannya harus berjuang ekstra keras. Disinilah cerita kita dimulai. Bukan cuma tentang ikan atau laut, tapi tentang manusia. Ada ratusan keluarga di sini yang setiap hari menggantungkan hidupnya pada laut. Ini bukan sekedar pekerjaan, tapi ini adalah tradisi warisan turun-temurun. 710. Coba deh ingat-ingat angka ini. Karena di balik setiap angka, ada wajah, ada harapan, dan ada perjuangan. Semua yang akan kita bahas ini, pada akhirnya adalah tentang nasib ke-710 nelayan ini dan keluarga mereka. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Logikanya kan, dengan 710 nelayan dan hasil laut yang harganya mahal, Sedati seharusnya jadi pusat perikanan yang sukses banget kan? Tapi kok kenyataannya nggak gitu ya? Pasti ada sesuatu yang salah, sesuatu yang menahan mereka. Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin masalahnya, kita kenalan dulu sama jantungnya Sedati. Siapa sih sebenarnya orang-orang yang jadi tulang punggung ekonomi di pesisir ini? Ternyata aktivitas mereka itu terpusat di 5 desa utama. Dan coba lihat, Desa Gisik Cemandi itu jadi pusatnya. Hampir 40% nelayan ada di sana. Jadi kalau mau tahu di mana denyut nadi perikanan Sedati, ya disinilah tempatnya. Dan ini yang menarik, hampir semuanya itu nelayan skala kecil, pakai perahu-perahu tradisional. Jadi kita nggak lagi ngomongin industri perikanan raksasa, tapi tentang ratusan usaha mandiri yang bertumpu pada keahlian lokal. Ini keren banget sih, tapi di sisi lain, ini juga yang bikin mereka rentan. Sekarang, kita masuk ke inti permasalahannya. Bayangin ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, ada potensi yang luar biasa. Di sisi lain, ada bahaya yang siap menerkam. Yuk, kita lihat lebih dalam. Coba lihat deh hasil tangkapan mereka. Ini bukan ikan sembarangan loh. Ini tuh harta karun. Kepiting, udang, ikan dorang, semua ini komoditas premium yang harganya tinggi di pasaran. Seharusnya, ini bisa jadi tiket mereka menuju kemakmuran. Nah, disinilah paradoksnya kelihatan jelas banget. Dari dalam, mereka itu kuat banget, punya produk mahal, lokasinya deket sama pasar besar kayak Surabaya, dan semangat melautnya nggak usah ditanya. Tapi, dari luar ancamannya datang terus-terusan. Ada pencuri ikan, lingkungan yang makin rusak, sampai harga jual yang naik turun seenaknya. Menurut analisis para ahli, posisi Sedati itu ibarat petinju yang pukulannya kuat banget, tapi musuhnya datang dari segala arah. Dia nggak bisa cuma ngandelin satu jurus andalan. Dia butuh strategi baru, butuh cara-cara lain buat pakai kekuatannya itu untuk menghadapi ancaman yang beragam. Ternyata, masalahnya nggak cuma datang dari luar. Justru, ada lubang besar di dalam yang bikin situasi makin parah. Mari kita lihat, apa aja sih yang sebenarnya nggak ada di Sedati. Coba deh bayangin situasi ini. Nelayan pulang setelah seharian di laut, bawa ikan banyak banget ya. Harusnya ini jadi momen bahagia kan? Tapi ironisnya, justru disinilah masalah baru muncul. Ikannya banyak, tapi mau diapain? Dan ini dia alasannya, yang jujur aja bikin kaget. Mereka nggak punya tempat pelelangan ikan yang proper buat jual hasil tangkapan dengan harga terbaik. Mau beli solar, nggak ada SPBN khusus nelayan. Bahkan hal paling dasar kayak air bersih sama listrik di dermaga aja nggak ada. Gimana ceritanya ikan mau tetap segar dan harganya bagus kalau fasilitas pendukungnya aja nggak ada sama sekali? Oke, kita udah lihat masalahnya dari luar dan dari dalam. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya apa? Untungnya, kajian ini nggak cuma berhenti di masalah. Ada peta jalan yang jelas dan penuh harapan buat mereka. Rencananya simple tapi dampaknya bisa besar banget. Cuma ada 3 langkah utama. Pertama, lindungi wilayah mereka. Kedua, jangan cuma jual ikan mentah. Dan ketiga, pakai data biar nggak salah langkah. Yuk kita bahas satu persatu. Ini adalah prioritas nomor 1, wajib hukumnya. Tanpa keamanan, rencana sebagus apapun bakal sia-sia. Membangun pos pantau ini sama aja kayak membangun benteng buat melindungi sumber penghidupan mereka dari para pencuri ikan. Ini adalah fondasi dari segalanya. Langkah kedua, kita ngomongin soal duit. Ini ide yang brilian. Daripada jual ikan segar yang harganya bisa anjlok kapan aja, kenapa nggak diolah dulu? Jadiin abon, kerupuk, atau bakso ikan. Ini namanya hilirisasi, yaitu mengubah bahan mentah jadi produk yang nilainya lebih tinggi. Dengan cara ini, pendapatan mereka bisa lebih stabil dan pastinya lebih besar. Dan langkah terakhir, ini tentang kerja cerdas.
Manfaatin teknologi kayak pemetaan GIS buat tahu di mana aja lokasi ikan yang paling potensial. Dan yang paling penting, libatkan masyarakatnya langsung lewat kelompok pengawas. Karena pada akhirnya, siapa sih yang paling peduli sama laut kalau bukan orang-orang yang hidupnya bergantung dari sana? Jadi, pertanyaannya sekarang kembali lagi ke awal. Dengan semua potensi dan strategi ini, apakah Sedati bisa berubah? Kisah ini bukan cuma tentang 710 nelayan di Sidoarjo. Ini adalah cerminan dari nasib ribuan desa pesisir lain di Indonesia. Kalau Sedati bisa berhasil, mereka bisa jadi contoh. Tapi kalau enggak, ini akan jadi satu lagi kisah tentang potensi yang terbuang sia-sia. Jawabannya ada di langkah mereka selanjutnya.